Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Kali ini saya ditemani oleh Pak Chandra Nathanael ya. Nah, beliau adalah salah satu customer dari JPW Indonesia yang baru saja kemarin melakukan pembelian di JPW untuk mesin espresso All New Milesto Eliane dengan paket bronze-nya. Nah, kita akan install di rumah beliau yang penampakannya udah kayak cafe ya. Kayak gimana instalasinya, kayak gimana serunya, langsung kita kepoin aja ya. Oke, let's go. Ya. Oke Pak Chandra, gimana nih Pak nih? Oke. Habis beli paket bronze di JPW Indonesia. Nah, jadi saya izin dulu ya. Boleh. Ya. Jadi teman-teman semua, saya hari ini, malam ini, kebetulan malam ya, ditemani oleh Mas Tito dari JPW Indonesia. Dan satu hal, ada first impression yang teman-teman harus tahu bahwa tim ini all out gitu ya. Beli barang, beli mesin kopi, bukan cuma jualan, tapi after sales-nya itu yang harus buat kita nih yang newcomer atau new beginner gitu ya, di guiding sampai jadi. Nah, jangan sampai ketinggalan kayak apa servisnya. Nah, yuk kita lihat langsung. Kita langsung aja nih. Jadi Pak Chandra tuh beli paket bronze, di mana dapat mesin espresso Milesto Eliane lengkap dengan segala aksesorisnya. Ada grinder JX 700, ini warna black. Terus ada kopi. Dan ada knockbox, tamping mat, serta kelengkapan-kelengkapan lainnya nanti kita buka di dalam mesin. Ada porta dan teman-temannya. Nah, ada panggilan darurat sedikit tapi nggak ada masalah. Iya. Kita udah siapin nih, tadi udah pinjem martil. Mirip Thor nggak bro? Nggak ya? Miripan Hulk ya? Oke, Pak izin ketok-ketok ya Pak, dikit ya Pak. Ajar, nah, ini kita mesinnya dulu nih. Ini mesin dari awal kita impor. Kemarin sisa 18. Itu barang cepet habis ya, iya. Kuat ya. Sekarang sisa mungkin kurang 3 berapa 15. Gitu. Nah, ini apa aja yang didapat? Nah, di sini Sobat JPW bisa lihat nih. Kita manggil Sobat JPW, Pak. Oke, Sobat JPW tuh diperhatikan ya. Ya, jadi dapatnya ini ada manual book. Manual book standar aja, terus ada portafilter. Nah, portafilternya double yang nempel dan handlingnya memang lumayan apa ya? Lumayan antep gitu kalau bahasa kita. Ya berat nih. Berat gitu ya, Antep. lumayan berat. Gitu. Terus ada stempel Pak RT. Bukan ya? Stempel Pak RT ntar dia nggak bisa nyetempelin dokumen dong. Stempel Pak RT atau temper. Kan ini buat ngaca. Bisa, iya. Beda kita belokannya ya. Oke. Stempel Pak RT itu udah mainstream banget. Terus ada ini basket single sama ringnya. Buat biasanya ganti. Buat ganti jadi single ya. Ya, dalam hal ini kita double shot aja lah ya, Ya. masa ganti-ganti. Karena kita nggak jomblo ya Pak. Yoi. Udah ada istri kan? Istri 1, 2, 3 gitu. Aduh. Pak Togo saya panggil Bapak. Masa saya panggil Ibu? Ya elah. Oke, ini mesinnya nih. Sobat JPW, di dalam mesin ada selain tadi tools ada jack 600 nih kayak gini. Nah, Tapi jujur ya, ini nggak kepake cuy. Lu beli lagi dah pokoknya. ya karena memang bentuknya ya namanya gratisan Pak. Ya gratisan mau apa gitu kan? Gratisan mau gimana? Kalau buat istri ini kepake, tapi buat latte art tidak kepake. Betul. Karena memang ya secara morfologi. Wah, ini bahasanya Secara udah beda bentuk dan tujuan dia diciptakan dia memang bukan buat latte art, dia cuma buat nampung susu aja buat frotting. nih. Ya.
yang jak tadi ya. Iya. Ini bentuknya tuh. Peseknya beda atau mancungnya beda. Perasaan baru kemarin sore saya kasih tahu. Ini langsung hatam lo dia lo. Hatam ya kan tuh. Keren lo. Bentuknya beda. Ini pesek. Nah kalau latte art harus mancung ya. Keren gitu ya. lo dia lo. Nanti kita kasih lihat yang mana yang benar untuk latte art gitu ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap lihat nonton sampai selesai. Nih ini mesinnya. Nah untuk mesin ini sebetulnya nggak terlalu ribet setupnya nih Pak, karena Bapak yang punya, Bapak yang putusin dong. Putusin, tarik, iya tarik. Tarik aja. Nggak boleh pakai gunting biar keren. 3, 2, 1. Iya. Dodol. Putus dia. Tapi bukan cintaku Pak. Sorry Pak. Terus dia juga udah udah bisa narik air dari galon. Meskipun pompanya masih vibrant Sobat JPW. Ya nggak henti-hentinya saya jelasin di mana Milesto ini memang udah biasa kita pakai buat event. Jadi dia memang harus wajib kudu mesti bisa narik air dari galon. Kalau enggak, bete ntar barista yang jaga. Bentar-bentar ngisi, bentar-bentar ngisi. Nah ini kita buka dulu. Oke. Habis itu kita keluarin water tanknya. Nah water tanknya ini saya sudah sering jelasin. Ada 3 selang. Selang ini selang backflush. Jadi air yang nggak kebuang atau nggak keluar dari brewing akan balik lagi sebagai air bersih. Karena ketahan sama pressure di sini. Yang ini buat steaming. Jadi steamer cuma pakai selang yang kecil ini. Kenapa tetap harus ada meskipun kita udah narik dari galon? Karena selang steamernya kecil, berarti pompanya kecil. Sehingga dia tetap perlu narik dari yang dekat. Gitu. Memang pernah ada yang coba buat narik dari galon, tapi kalau saya sendiri sih masih belum berani merekomendasikan. Nanti kalau rusak karena itu kan saya yang salah jadinya. Ini ada filternya juga ya? Betul, filternya tujuannya supaya nggak ada benda-benda asing masuk ke dalam boiler, ke dalam pompanya. Ini teman-teman Sobat JPW harus lihat nih, ada filternya tuh, sampai begitu detailnya. Ya, nice. Oke, kita tarik dulu ini ke depan. Ini ada busa-busanya. Agak nyangkut, saya geser dulu dikit. Blocking. Nggak apa-apa. Nah, kalau Sobat JPW mau tahu, Eris bisa kasih lihat tuh peralatan Pak Chandra. Kita minder nih Sobat JPW, kalah proper beneran deh. Emang dia konten kreator beneran gitu yang dibayar buat bikin konten. Kalau kita kan iseng-iseng berhadiah. Kali aja dapat hadiah banyak kan. Gitu. Iya, proper sekali beliau nih. Makanya nonton tuh kontennya, di subscribe. Yoi, thank you. Kalau konten Bapak tuh bergerak di bidang apa, Pak? Kita konten itu melayani produk dan services. Jadi ya sebetulnya video-video pendek juga kita layani, kita create. Kita bantu ya. Buat Bapak cerita sambil saya ngambil airnya dulu. Perlu bantuan gitu, wah saya tidak ada peralatan videografi, fotografi. Nah, kitalah yang bantu seperti itu. Apapun produknya kita bisa bantu. Kalau itu jasa kita juga bisa bantu. Pokoknya apapun yang berbentuk video dan foto gitu. Kayak iklan teh botol ya Pak ya? Apapun produknya saya bisa bantu. Tapi keren loh. Ya artinya gini, kalau Sobat JPW lihat alat-alat beliau yang segitu propernya, ya berarti kan bukan kaleng-kaleng ya. Bukan buat, ya kalau kita kan memang masih baru mulai, dan mulai pun kebetulan di kopi, dan memang sedikit-sedikit lumayan bisa belajar bareng lah sama Sobat JPW. Kalau Pak Chandra mungkin kalau untuk videografi nanti kepoin aja tuh, Chandra Nathanaelnya biasa. Itu pasti lihat videografinya beliau, saya aja bilang bisa gitu ya. Karena emang bagus-bagus Sobat JPW. Nah ini kita siapin airnya, ini udah saya request ke beliau. Ini sebenarnya sempat jadi pertanyaan beliau, emang harus ya merek-merek tertentu? Jawaban saya sih enggak. Yang penting, nah itu ada yang penting, TDS-nya bagus. Bagus di sini artinya rendah. Jika TDS-nya rendah, dia memungkinkan untuk air ini tidak meninggalkan residu atau tidak meninggalkan kerak-kerak di boiler. Nah mungkin Sobat JPW jarang ya lihat, kita tes kenapa mereknya ini gitu aja, saya nggak sebut gitu ya, ini gitu. Ada 2 merek yang saya siapkan.
demi memastikan bahwa TDS-nya sangat rendah. Sebetulnya itu. Boleh minta tolong jak itu yang cangkir air aja buat tuang. Jangan yang kecil, yang gede. Takut tumpah. Ya betul. Yang gede, yang plastik. Yang tadi. Itu aja. Ya udah deh, tuang. Tuang ya, gitu ya. Sorry Pak. Bisa nggak? Geser, bisa dong. Dekat lagi dikit. Sip. 1, 2, 3. Ini cuma di konten ini nih ditesin TDS sama Bapak nih. Oke, cukup. Sip. Ya, thank you. Nah, ini alat TDS meter. Ya, jadi kita bisa mengukur berapa bersih lah. Ini kondisinya 0 ya. Seperti itu. Nah, ini kita tuang dulu deh air ke sini. Kosong ya. Saya tuang ke sini. Kok mirip sulap ya? Kosong ya. Kosong. Pas dibalik ada isinya, emang udah dituang air, Pak. Nah, bentar ya. Ini kosong ya. Kosong. Angkanya masih 0, betul. Masih 0. Bentar ya. Taruh di situ, terus didiemin. Nah, didiemin. 2 hari. 2 hari apa berapa hari, Pak? Ya, bentar. Oh iya lu, 0. Memang 0. Oke. Ini 0. Bener-bener 0 ya. Jadi ini TDS-nya bener-bener 0. Saya tes lagi, sekali lagi. Kalau dia ada angkanya langsung ada gitu ya? Ada. Oke. Kalau ada. Understand. Gitu. Ini bener-bener 0. Sekali lagi. Punya kabel tis nggak? Nah, kabel tis cilaka. Kemarin habis dipakai buat tukang. Karet boleh deh sementara sebelum ada kabel tis. Karet aja nggak apa-apa. Saya tes lagi. Bener-bener 0. Karet sama sendok kecil. Ya, bener-bener 0. Sendok kecil kayak gitu. Nggak mungkin kayak saya kan, sendok kecil. Saya hold. Kita sambil nyiapin yang lain ya. 2 aja. Gitu. Maaf. Ini bener-bener Warnanya kosong. jangan yang Nah, merah. mungkin teman-teman mau tahu. Biasanya di langit yang biru air kan. keran saya itu berapa nilainya? Nih, saya ambil ya keran ya. Nih, jadi untuk memastikan Sobat JV tahu bahwa ini Airnya memang jangan-jangan TDS airnya 0 gitu, bukan rusak alatnya gitu. Gitu. Nah, kenapa mesti 0? Nah, itu yang kita sering jelaskan. Jadi sebetulnya kemarin sempat ada debat sedikit, tapi debatnya nggak sampai bakar-bakaran bendera partai ya. Nggak nyampe gitu. Kita cuma debat, emang saya orang sakit gitu ya Pak? Harus minum air 0. Betul, memang air 0 tuh baik buat orang yang punya sakit ginjal. Ini air keran saya 164, betul ya? Ya, betul. Nah, jadi ini kadarnya beda. TDS-nya 164. Itu belum difilter tuh ya? Belum. Oke. Ya. Dan akhirnya saya bilang ke Pak Chandra, memang nggak ada masalah sih sama manusia kalau minum. Tapi masalahnya sama mesin, Pak. Gitu, bener. Terus saya kasih lihat nih, konten saya yang saya bahas thermoblock boiler. Nah, di mana di thermoblock boiler itu ada pipanya tuh kecil banget. Dan saya bilang sama Pak Chandra, Bapak pengen mesinnya awet kan? Terus, nah jadi gini Pak, mesin ini kan pemanas. Pada saat airnya dipanaskan, dengan TDS tertentu, dengan suhu tertentu maksudnya, dengan TDS yang tinggi, dia akan meninggalkan residu atau ada kayak garam-garam mineral yang meninggal. Innalillahi ya. Yang tertinggal. Nah, tertinggal jadi kayak sesuatu yang tertinggal, lagu. Itu akan bikin dia mampet. Nah, kalau udah mampet, akhirnya servis akhirnya nyusahin saya. Daripada nyusahin saya bantu dulu nih. Biar Bapak nggak nyusahin saya, ganti airnya pakai yang mineralnya 0. Gitu. Clear ya Pak? Clear. Oke, ini kita langsung coba aja, nanti gampang ditutupnya. Saya kasih pemberat sedikit. Sebenarnya pemberatnya apa aja boleh, amal baik boleh, asal jangan amal buruk ya. Kalau pemberatnya amal buruk, dia nanti masuk neraka. Ini boleh mau ngomong dikocokin nggak enak ya? Boleh. Lagi dong nih. Ini nggak perlu banyak-banyak diisi Sobat JPW karena seperti tadi saya bilang, di belakang ini nanti akan ngeluarin air, si selang yang kecil ini. Kita isi kurang lebih 1/3 atau 1/4 aja lah. Gitu. Nah ini kita tungguin jak yang tadi. Yang ini aja tuh. Oh, mau nggak yang apa-apa. Oh, mau yang ini aja. Emang ada lagi yang lebih gede? Ada yang gede itu. Oh, boleh? Diisi jangan. Jangan diisi. Nggak pakai yang ini aja. Jangan diisi. Kalau diisi dia nggak bisa dibacok. Nah, ini Diisi tahu dong, diisi dong, Sobat JPW dong. Oke. Kalau Bapak aja Pak, Bapak kan yang bayar Pak, saya yang kerja keras. Tenang aja, kita mah tetap yang penting. Oke, ini kita isi cuman sekitar segitu ya. Segitu. Nah, segini dah, lihat sendiri dah. Gitu. Nah, biasanya 500 milian lah, kurang lebih.
Ini diisi di sini Pak, Ya. betul. Dan saya juga cukup amazed sih sampai nyiapin TDS meter. Beneran saya kaget. Dan memang kemarin sempat ngobrol itu, saya ngerasanya memang, oh berarti memang kan Bapak pakai filter ya kalau nggak salah Iya. ya. Nah, air rumah saya juga bagus Mas, gitu kan? Ya. Dites berapa kemarin? Nah, dites masih ada TDS-nya gitu, tapi bukan berarti jadi jelek gitu. Cukup bagus dan buat manusia udah oke banget. Cuman buat mesin jangan. Ya, ya pengertiannya gini, kenapa kita kemarin sempat berdebat halus? Karena prinsip dasarnya apa yang kita pahami, TDS itu airnya tidak boleh 000 karena mineralnya total loss, hilang, itu tidak sehat untuk kalau kita direct ya. Nah, tapi berhubung kita menghindari bahasa seklak atau kerak pengampuran untuk supaya ini tidak tersumbat atau umurnya Lebih panjang lah ya. Jadi tujuannya supaya umur panjang. Makanya diusahakan airnya air dengan merek-merek tertentu yang TDS-nya benar-benar 0. Betul. Seperti itu. Jadi karena ini sudah terbukti, ada satu merek lagi yang mungkin kapan-kapan kontennya akan saya bahas nih, TDS-nya merek ini sekian gitu. Kan ada alatnya. Bahkan ada tes alat pH meter juga kalau memang diharuskan, tapi kan enggak nih ya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Bikin Pak. kopi apa gitu harus pH-nya sekian gitu. Itu udah artisan sekali. Ibaratnya kalau fotografi kayak Bapak nih konten creator ya, alatnya udah begini banget gitu ya. Kalau sebenarnya ada yang sampai ke sana, cuma kita belum sampai benar-benar harus begitu. Karena kalau udah nyampe begitu kan ya jadi industri tersendiri buat jualan air itu kan. Gitu. Ada kok yang jualan air itu. Ini nyambungnya cuma gini aja, Pak. Gitu, dan dia nggak ribet. Kalau mau nyopot jadi plug and play aja. Itu cabut, masuk ke samping gitu. Ya, masuknya ke samping, betul. Cuman tinggal Masukin aja. ya, masukin biasa, dorong biasa aja, terus tarik dikit sampai dia bisa diposisiin. Oke. Ya, paham. Mudah. Biar ditutupnya lebih gampang. Nah, kalau nanti Bapak posisinya kalau nggak salah nanti di meja ya, itu lebih gampang. Jadi dia nggak terlalu kelihatan gini nih, selangnya nih, galonnya ditaruh di bawah persis, aman. Ya. Ini kan selangnya kelihatan nih karena memang ini sebetulnya meja makannya Pak Chandra. Betul. Tapi proper banget belakangnya, lihat. Berasa kafe Sobat JPW. Nah, ini udah cukup Pak buat kita set si mesinnya nyala ya. Itu kita mulai dari Cikarang ya. Oke. Nah, gitu. Terus lanjut ke. Nah, kita mulai dari Cikarang. Tarik dulu si ini airnya. Nah, itu sedot ketarik. air ya. Airnya hilang. 2 detik. Ya. Habis itu ada lagi. Arahin aja dari bawah ke atas biar bisa lihat. Nah, Gitu. cukup. Biasanya 15 detik ya, Ini Sobat detiknya. JPW ya. Udah 14, 15, selesai. Nah, pada saat dia sudah panas, nanti si indikator merahnya itu akan berubah menjadi hijau. Kita akan timer. Ini sih sebenarnya ritual aja. Biasanya kurang dari 2 menit dia pasti udah panas. Ini ritual biar handphone saya kelihatannya di sini. Oke. Gitu. Sambil siap-siap. Nah, betul. Sambil kita siapin si grinder juga, sambil kita siapin tempatnya. Jadi Sobat JPW bisa bisa sambil makan keripik gitu, bisa. Sama, dia made in China juga, tapi dia mengklaim waktu kita ditawarin beli awal, waktu kita ditawarin impor awal, mengklaim burnya sama dengan yang dimiliki oleh Mazer. Sampai saya sebut brand, kenapa Mazer? Nah, ini bekas kopi. Oke. Kenapa Mazer? Karena Mazer itu adalah merek atau pabrikan Itali. Ini kayaknya grindernya yang dibawa yang udah sewa mesinan ya. Kayaknya Yaris ya. Oh iya tuh kelihatan. Udah dibuka kan? Mohon maaf lahir batin Pak Chandra. Nanti kita akan tukar dengan yang baru. Tapi ini bisa dipakai. Ini jadi gini. Grinder ini tadi memang nggak saya QC. Saya minta tolong ada namanya seseorang lah. Buat masukin grinder yang mana yang ini. Ya, tapi saya nggak buka, nggak saya QC dulu. Cuma kita cek. Tapi secara fungsi normal, cuman jatuhnya udah pernah dipakai, Pak. Jadi nanti saya ganti dengan yang baru ya. Oke. Ini karena kita tuh kan kelihatan bekas bubuk, ini bekas sewa mesin Eris kayaknya ya. Iya, di hotel apa terakhir? Iya, yang di Jakarta Barat, benar nggak? Ya.
Mohon maaf ya Pak. Nggak apa-apa. Saya pasti ganti yang baru. Tuh lihat tuh. Ya, oke. Dan ini buktinya bahwa JPW memang ya udah kontennya ya begini adanya. Ini nggak di-cut. Ya memang bekas. Terus kenapa nggak di QC dulu Mas? Jujur hari ini lumayan hektik. Ya, tadi makanya. Iya, makanya janji jam 3. Datangnya jam berapa? Jam 8 lewat ya. Mohon maaf ya Pak, tapi ini bisa dipakai tetap. Ya, nggak apa-apa. Ini bisa dipakai buat kita latihan sebentar ini. Ya sama sih kurang lebih manual book, terus ada ini salah saya sih, mohon maaf ya Sobat JP, Pak Togo mohon maaf ya. Tapi kita akan tukar dengan baik. Jadi ini grinder, ini masih baru tuh, cuman dipakai sekali. Waktu itu kalau nggak salah ada sewa mesin 2 apa. Jadi yang satu lagi keluar, yang ini tetap harus dipakai, harus jalan. Gitu. Ini nggak boleh lupa ngasih tahu karena sempat panik 2 detik tadi ya. Jangan pernah ngangkat ini atau ini. Ya, patah ya, rusak ya. Ya, karena dia akan oleng. Ini kan masih kuat banget nih Pak. Ya. Jadi kalau mau ngangkat begini Sobat JPW. Oh, tuh. Pegang bawahnya bener. Peluk dikit, gini-giniin tidur ntar dia. Oke. Ya. Gitu. Lagunya kurang. Oh iya, coba setelin musrik. Jangan Pak, kalau di setelin lagu nanti nggak pulang deh. Iya. Mending kalau nggak pulang, nggak bisa monetize. karena ada lagunya di belakangan. Iya, karena kalau ada lagunya dia anggap copyright. Tujuannya buat nyapu, gede-gede, kuas buat sapu meja. Dan ini happy banget loh tuh. Beneran loh dia ada ini yang nilon dan segede saya. Maksudnya segede tangan saya Sobat JPW tuh. Gitu. Ya kan sesuai requestnya, sarannya. Kalau bisa siapkan kuas sebesar ini, ukurannya, bahannya ini semuanya. Ya kita adakan supaya apa? Proper, bikinnya enak. Betul. Iya, yang betul. penting semua detail ya. Jadi informasi ke WhatsApp. Tolong siapkan A, B, C, D, semua sistematis, tertata. Jadi kita sebagai customer enak ngikutinnya. Hanya yang kurang satu, meja. Karena ini bukan buat kafe, untuk personal consumer saat ini ya, jadi meja kita nggak siapkan. It's okay lah. Ya karena memang Bapak juga cerita kan, di meja kayak gini aja nggak apa-apa kan Mas? Nggak apa-apa. Sebenarnya ini kalau nanti jadinya pun di sini buat konten lucu Pak. misalkan from zero to hero, Pak Chandra belajar latte art. Gitu kan? Gitu ya. Iya, misalkan gitu kan dari awal banget nih. Udah kontenin aja tiap belajar, tiap hari. Jadi deh tuh ya. Jadi deh tuh, monetize. Progresnya terlihat. Dan memang pasti kalau saya lihat dari yang kemarin dilakukan itu menurut saya nggak lama kok, bentaran bisa kayaknya. Amin. Gitu. Ya. Nah itu udah panas dari tadi tahu. Oh iya. Gara-gara grinder panik ya. Ini udah panas dari tadi. Ya ini sudah hijau. Ya dari tadi gitu. Biasanya kalau hijau kita bisa ngegas ya. Tapi jadi kita nggak tahu deh tuh berapa detik tadi. 2 menit pasti. 2 menit ya. Nanti ada bocoran juga di kamera biasanya. Nah, terus kita juga ada ini posisi setup begini biasanya. Ini di sini, ini yang sebenarnya buat si bekas kopi, ini sapu. Terserah mau ditaruh mana. Ini sebenarnya sama juga nih tugasnya buat sapu juga. Nah, jadi setupnya begini, harusnya gini geser. Nah, ke sini. Selesai ke sini, timbang ke sini, bikin. Oke. Nah, di situ nanti kita setup buat si steamer dan teman-temannya. Nah, saya juga minta tolong siapin lap 5. Disiapin dong 5 dong sama beliau dong. Warna-warni. Iya. Cuman biasanya kan harus ada yang meletus ya. Ya. Yang meletus. Iya. Emang balon kan sih Kak? Emang balon. Kagak bulet. Tuh. Kakak ngatain saya. Terus kita siapin biasanya warnanya agak gelap buat si kopi, yang agak cerah nih buat si steam karena susu ya. Gitu, terus cerah lagi buat si gelas biar Bapak ketahuan kalau yang ngelapin nggak bersih nyucinya ada bekasnya di lapnya. Gitu. Jadi benar-benar bisa di tanggung jawabi. Punya tatakan nggak Kak? Maaf. Buat tatakan di sini. Apa talenan semacam itu? Bukan, tatakan gelas, saucer. Oh. Saucer gelas. Oh ini nih.
Kalau kayak gini atau Gede banget. ini yang begini-begini? Lucuan yang nggak apa-apa sih ya, kayak gini lucu sih. Ada kecilan lagi, maaf. Ah ya, ini boleh lah. Ini itu lebih gede, lebih besar maksudnya. Itu kegedean tapi. Nah, ini di sini. Tapi ini memang ininya gede ya. Lapnya. Yang tadi aja deh Pak, tuh yang biru lucu. Matching. Ini. Ya. Ya udah. Nah, edisi biar nggak kemana-mana aja. Karena kalau kemana-mana nanti tak gendong. Gitu. Terus udah kita akan kalibrasi si grindernya. Nah, ini all-purpose-nya sayang amat ya. All-purpose warnanya pink. Anak saya nyesel. Anak saya suka warnanya soalnya. Ayah kopinya kotor gitu ntar dia. Ini all-purpose di bawah. Biasanya gelap Pak. Gitu. Biasanya dikasih warna hitam, abu-abu gitu. Ya, kayak yang di JPW. Spesial ya di sini. Jadi memang warna-warni. All-purpose-nya pink. Nah ini setup udah oke. Ini saya sampai bawain cup buat nyobain. Ice coffee. Ya, buat nyobain es. Gula aren ya, bilangnya apa Ya, namanya? es kopi susu gula aren. Ice Gitu. coffee. Jadi susu harus aren. berasa esnya, harus berasa kopinya, harus berasa susunya baru gula aren. Ini yang tadi tes Bersih kok. TDS ini aja ya. Oh iya boleh. Kalau ditaruh situ ntar keluberan. Anyway teman-teman, jadi ini proses kalau sobat JPW beli di JPW Indonesia. Jadi ini prosesnya apa yang mereka lakukan seperti ini nih gambarannya. Betul. Ya otomatis bahkan saya dengar kemarin keluar kota pun mereka adakan, Ya, dapat betul. terbang datang gitu ya. Memang ada syarat kondisi, tapi anyway teman-teman dapat gambaran seperti ini ya. Jadi kalau seperti saya merasa tenang gitu loh, punya alat bagus. Kalau nggak tahu cara makainya, buat apa? Ya betul. Ini yang penting yang ininya nih proses sekarangnya. Oke, terus lanjutin. Karena Bapak udah punya ini buat main catur aja. Oke. Buat main catur ya. Enggak, ini saya buat ngaca. Iya. Mending loh ini lihat sendiri kita. Anti mainstream. Cerminnya kecil tapi berkilau ya. Pada saat beli alat yang dapat tampingnya ini temper ya. Jadi tamping untuk tekan. Nah itu Bapak beli sendiri ya. Anyway, ini sudah include bahannya bagus ya, kayu. Cukup gak? Ya cukup 95% cukup. Tapi saya merasa nggak puas, kita mau keren-keren. Saya beli lagi tambahan ekstra. Jadi ini distributornya untuk distribusi nanti akan didemonstrasikan. Ini untuk tampingnya. Nah jadi teman-teman bisa lihat nih perbedaannya. Size-nya berbeda, itu yang membuat kita tambah ini. Kenapa? Karena teman-teman nanti bisa lihat perbedaannya. Ini 100% perfect. Ini 95% perfect. Gitu. Oke, lanjut. Ini kopinya kita pakai special blend ya Pak. Ya. Nah sebelum kita kalibrasi, ini biasa kita tutup dulu nih. Gitu. Jadi ini nggak akan turun ke bawah nih kopinya. Kita tutup dulu sampai kita dapat grind size yang idealnya dulu. Tutupnya tadi ditekan gitu ya? Ya cuma ditek gitu aja sampai ketutup dia. Dan tempatnya ini memang kita siapin. Gitu, tempatnya ini kita siapin buat nanti kalau selesai kita nggak pakai lagi grindernya, Masukin kopinya lagi. kita masukin lagi. Gitu. Dan kalau Bapak mungkin nggak ada toples yang kedap gitu, nggak ada yang memang disiapin buat naruh kopi, taruh di sini juga udah bagus. Oh. Karena memang standarnya standar memang buat peruntukan untuk kopi. Oke, note. Gitu. Nah, Keren. ini kopinya pakai special blend coffee. Terus kita akan kalibrasi di awal. Nah, kalibrasi di awal saya mungkin butuh apa ya, tempat jar atau apapun itu buat naro bubuknya yang mungkin akan kita singkirkan. Oh, kekecil nggak apa-apa ini. sih sebenarnya. Cuman kesian banget ya dia ya. Gelas yang agak kecil. Dijadiin yang buat slokian. tempat bubuk. Yang buat mentang-mentang nggak bisa buat gambar latte nih kayaknya. Buat taruh di sini. Yang sloki. Sebenarnya di sini boleh sih, pakai ini boleh. Kecil aja. Atau madu ya. portafilter yang lama. Yang buat madu. Nah ini. Nah, itu boleh tuh. Coba muat nggak? Madunya anak-anak bisa. Oke, bisa. Ya, Tapi beda dua. sedikit banget Pak ini Pak. Terlalu sedikit. Ya, tapi boleh dicoba deh. Nanti Coba kita aja. akan tumpukin dia di sini. Jadi kita grind size si kopi ini sebenarnya simple. Kita cukup kalau mesin baru dan hafalan ya. Ini hafalan kita. Kita pencet ini. Ke bawah. Ya. Ya, kita putar sampai fine. Sampai fine. Gitu ya. Nah, pada saat di fine, kita akan lihat nih. Nah, angka fine-nya tuh
Kan ini nggak nge-lock, kita lock. Nah, sampai bunyi cetek, lihat di angka berapa. Nah, Sobat JPW bisa lihat filenya di berapa tuh? nih. Oke. Jadi ada angka 9, ada titiknya 1. Oh, ini angkanya di atas sini maksudnya. Iya, Oke, ada ya, 9. oke. Kelihatan nggak Riz di situ, Riz? Iya. Kelihatan ya? Oke. Nah, 9.1 ini tandanya dia paling halusnya si grinder ini itu bisa di segitu. Oke. Nah, tapi saya selalu bilang karena di 9 abis itu 1, tidak ada nolnya, Pak. Jadi saya mengumpamakan. Jadi semua customer saya kasih tahu 9 ini kan kalau angka jadi kayak besar. Sedangkan ini kan udah mentok paling fine. Udah nggak bisa lebih halus lagi dari ini. Berarti 9 ini adalah satu lap setelah itu. Oke. Gitu. Tapi kalau kita nyebut ini 9, nanti orang akan mikir ini kasar ya 9. Dan ada kata-katanya nih, ada kalimat, ada notes-nya coarse. Padahal bukan, tapi ini dari 1 mundur 1 lap ke belakang ke arah 0. Tapi nggak ada nolnya. Nah, jadi saya samain persepsi semua orang, termasuk Bapak, 9 ini adalah 0. Oke. Jadi 0,1. Oke, ngerti. Gitu. Jadi nangkep dulu ya, Pak. Nah, 0,1 ini adalah titik awal, titik permulaan dia kalibrasi. Di mana ini akan sangat halus untuk grinder baru. Nah, saya akan kasih lebih kasar atau dibesarkan dengan menambahkan 1 angka ke depan. Nah, kita tambah ini pencet juga, ini kita geser. 1 angka tuh berarti dari 0 nambah 1 jadi ke Angka 1 itu. 1 titik. Nah, ini 1 kurang, 1 titik 1 ke depannya. Nah, ini 1 titiknya 1. Gitu. Nah, ini bukan berarti ini udah ideal atau proper. Biasanya saya turunin 2 atau 3 titik ke belakang. Dengan ini masih ketutup ya, Pak ya. Oke, 1. Kalau mau lebih pasti dengerin bunyinya. 2, 3. Nah, ini biasanya kehalusan. Biasanya. Iya. Tapi lebih baik mulai kalibrasi dari yang lebih halus sehingga mengkasarkannya lebih mudah tanpa harus dinyalain daripada mulai udah terlalu kasar. Oh. Jadi kayak ngegedein mah gampang, Pak. Oke. Membuat dia lebih kasar gampang. Tapi kalau menghaluskan nanti dia ngelawan nih. Oh. Kemarin udah coba kan? Iya. Nah, agak ada tekanan dorongan lebih membuat dia lebih kasar. Gitu. Ada beratnya dia. Betul. Balik sendiri. Nah, kita coba. Ini ada switch on. Ini ada ada manual. Oh. Oke. Ini juga ada manual nomor 3. Bukan 3000 ya, Pak. Nomor 3 untuk manual di mana dia menghitung maju dari 0 nambah terus. 1 2 3 4 5 sampai besok. Oke. Kecuali kita pencet ini. Kan kalau sampai besok nanti Sobat JPW nontonnya pegel. Masa gue nggak harus kerja nih gara-gara nonton konten ini sampai besok? Dimatiin. Iya sih. Di scrolling. Iya benar. Terus selanjutnya ada angka 1 di mana 4,7 ya ini udah disetting. Harusnya biasanya kalau grinder baru mulai di 2, Oke. 2 8,6 harusnya kalau grinder baru di 4, gitu. Ini udah disetting nih harusnya nih si timer ini. Dan untuk mengetahui dia grind size-nya udah ideal apa belum, nah ini lumayan buat tempat lucu nih. Jadi kita akan coba dikit-dikit aja. Jatuh, Pak, jatuh. Nggak apa-apa, kita begini aja deh. Pakai ini lumayan dari si timbangan. Kita sebenarnya mau pakai yang 3 atau mau pakai yang ini bebas, atau mau pakai yang manapun bebas. Yang penting kita pengen tahu dulu hasil grind size-nya. Oke. Nah, kita buka, kita nyalain yang dari sini tadi. Kita buka pelan-pelan. Tuh, bubuk-bubuk yang sebelumnya nih. Ini beda sama yang itu. Nah, ini yang terlalu halus sebelumnya. Wanginya udah kecium ya. Iya. Nah, udah hilang. Nah, kita lihat di sini. Nah, supaya Sobat JPW bisa benar-benar tahu, sebenarnya tetap perlu dicobain ke mesin espressonya. Tapi kalau Sobat JPW pun udah biasa sama kalibrasi, bisa dipegang begini nih, Pak. Nah, kelihatan dia padatannya tuh terlalu padat kah? Atau sudah pas kah? Atau terlalu kasar? Tapi cukup halus nih udah. Cukup halus, bahkan menurut saya ini terlalu halus sedikit. Gitu. Kenapa? Karena ini kayak mungkin cewek-cewek ya tahu ya kayak bedak. Bedak cewek tuh kalau digini begini tuh. Emang maksudnya pakai bedak? Enggak, istri saya pakai bedak. Istri saya pakai bedak kayak gini nih kalau pakai bedak nih, suka dimainin sama anak nih, Pak. Nah, ini kelihatan banget gumpalannya tuh nggak langsung buyar. Kalau terlalu halus begini biasanya. Kalau terlalu kasar, gumpalannya langsung jatuh.
Yang pas sebenarnya nggak sekencang ini nih. Dia ada buyarnya, ada jatuhnya. Nah, ini kita singkirkan dulu. Di sini aja deh, nanti dikumpulin. Buat Bapak yang jaga di depan boleh. Ya. Dan karena ini terlalu halus, ingat berarti harus balikin lagi. Coba Pak balikin. Ini pencet. Ke arah kasar. Ya, betul. Tambahin 2 aja. 1, 2. Cakep. Kita buang lagi aja. Dikit. Buka ini, Pak. Dikit aja ya? Iya. Oke. Dah. Sengaja saya geser-geser. Biar kelihatan. Ya. Nah, Sobat JP bisa perhatiin tadi. Ini jatuhnya ngegumpal, ya kan? Iya. Ini makin lama makin pisah. Nah, itu yang awal, terus ini yang lama nih. Ini yang lama, ini yang baru, betul. Bukan pisah berarti udah nggak cocok atau terlalu nyaman ya. Yang lagi viral kan terlalu nyaman minta pisah. Gitu, karena terlalu secure. Ini sisa yang sebelumnya masih terlalu halus. Ini yang menurut saya, bedain deh. Bedain. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Ini banget. Ini kerasa kasar. Ini udah kayak bedak. Ya. Ini masih terlalu halus. Ini udah menurut saya udah lumayan cukup dan kelihatan tuh. Ya, kelihatan kok. Kalau di kamera mungkin agak sulit ya, kecuali pakai lensa mikro atau makro maksudnya gitu. Kalau dipegang udah terasa ya, Pak? Terasa. Kalau belum terasa nanti bunyi jeduk biasanya, Pak. Ya, kalau mau tahu realnya, mau terasanya ya Sobat JPW harus punya alat ini. Jadi siap. Gitu. Ya, siap. Oke, terus kita akan coba. Ini bawahnya masih belum saya lepas tadi kayaknya. Gak ada. Bawahnya harusnya ada nih. Oh iya, tatakan itunya. Bawahnya harusnya ada. Ya, namanya juga lupa. Mungkin anak-anak nggak apa-apa lah. Nanti kita akan dimaklumi lah. Ya, kita akan coba dulu di yang sekarang nih. Di yang sekarang kita nyalain si timbangannya. Kita pakai 18 gram dulu, Pak. Jadi kita sebetulnya nggak perlu memikirkan dia angkanya berapa dulu. Kita pastiin grind size ini cocok dulu buat si mesin. Oke. Gitu. Jadi kita mau pakai yang ini, mau pakai yang ini bebas. Yang penting dapat 18 gram. Ini tetap ditutup dulu biar nanti nggak susah. Coba. Ini kurang dikit nih. Nah, ini mata yang udah biasa ya, jadi tahu kurang dikit apa enggak. Kalau saya ini udah sekitar 19-an sih. Udah pasti nimbang kalau saya mah. 17 atau 18 masuk sih. 19 bener. Udah 20 malah udah. Kurang dikit, kelebihan dikit. Kelebihan dikit. Nah, kita pinggirin dulu sedikit. Oke. Ya, 18,2 ya, Pak. Nah, ya. Bapak bisa coba pakai itu. Ini. Ya. Pakai sendiri coba. Sorry. Jadi pakai yang belakangnya dulu. Distributor. Taruh. Ini proper banget, mantep. Putar-putar. Nah, setelah itu biasa aja di tampingnya. Tekan. Dah. Udah sekali aja. Nah, dan hasilnya ini perlu dibersihin dikit ke situ aja yang tadi di atas. Nah, ini tes. Nah, kita baru pertamanya. Tuh. Nah, kalau jatuh kan sakit hati, Pak. Ya, jatuh lagi. Artinya sudah tampingnya proper, sudah bener ya, dibalikin, nggak apa-apa tuh. Betul. Ya. Oke. Flash dulu, Pak. Flash ya. Sini yang kanan ya. Yang kanan, betul. Flash cukup. Lap dulu pakai ini. Bawahnya sip, shred sekali aja. Oke. Taruh itu, betul. Arah jam 8, cakep. Udah lancar ya. Kayaknya nontonin YouTube terus deh. Ini ngapa udah mantap ya begini ya? Udah kunci udah miring begini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Karena ini mesinnya lebih baru daripada yang Bapak pakai kemarin. Nah, ini kita pakai shooter glass. Nah, kita nolin. Diter dulu. Ya, pengen kejar di 36 atau 40 dalam waktu 20 sampai 30 detik. Buka, mulai. Nah, bisa lihat dari sini juga. Ya, dari sini indikator pressure. Oke, netes barusan di 6 persis. Cakep banget espressonya. Nah, ini bar pressure-nya juga pas nih maksimalnya ya untuk Milesto. Perfectnya di sini ya. Untuk apalagi yang baru nih. Karena Milesto yang lama udah bisa disetting-setting. Maksudnya yang lama tuh udah penggunaan lama, jadi bisa disetting. Kalau yang baru memang di situ masih. Mulai matiin, Pak. Sip. Oke. Barusan di 36 dimatiin 29 detik. Menurut saya hasilnya cukup oke dan proper. Lihat kiri kanannya. Taruh di atas sini, Pak. Maaf, Pak.
Angkat aja, nggak apa-apa. Angkat aja Angkat, ya. taruh atas itu. Coba Sobat JPW lihat. Ini untuk kelas Pak Chandra yang memang, ya sebenarnya saya rasa sih beliau ngulik ya. Karena tadi saya lihat nggak ada gugup-gugupnya. Kayak kemarin tuh ketemu saya udah masih agak gimana, sekarang udah jago loh. Lihat deh warnanya ya, komposisinya tuh Sobat JPW pas banget gitu. Jadi saya nggak tahu istilah-istilah nama kopinya, tapi ini balance-nya udah buat saya perfect alatnya. Betul. Ini bukan saya yang jago nih, mesinnya. Nggak Pak Chandra juga jago. Emang apa ya? Emang ada chemistry lah sama si mesin, dan memang ya kiri kanannya juga balance, nggak beda jauh lah. Kita bisa buktiin itu berapa gram bisa dengan cangkir yang tadi deh Pak. Kita yang tadi buat bikin latte. Ya, benar ini. Cakep loh. Susu. Boleh. Nah, kita taruh sini dulu satu-satu. Kita mau lihat ya. Yang kanan. Putar dulu biar kremanya ikutan. 17,7. Selisihnya nggak boleh lebih dari sebenarnya 4 karena 2 ya. Kalau yang satu kurang 2 berarti yang satu pasti lebih 2 kan gitu. Iya. Ini 17,8. Satu lagi Pak, maaf. Ini nggak dinolin dulu? Ya, saya nolin dulu. Oke. Nah, 19,4. Bedanya cuma 7 ke 9. Ya, cuma 2 malah bagus. Iya. Jadi lebih 1 sama kurang 1 kan. Gitu jatuhnya. Jadi selisihnya benar-benar masih di bawah banget dari batas maksimum ya. Gitu. Aman berarti. Aman banget Pak. Ini karena ini udah proper, mungkin taruh sini aja karena kita pakai lagi nanti. Ya. Gitu. Selama kita mau, dan sebetulnya nah Bapak udah lumayan gatal mau ngelepas ini ya. Betul. Nah, sebenarnya kalau memang saya train buat si barista ketika dia ada orderan, itu saya suruh skip. Bukan karena jorok, tapi saya mendahulukan kepentingan customer. Ya, fresh juga ya. Iya, kalau customernya naro ini terus dia bebersih dulu, terus customernya lihat, lu bukan bikin minuman gue malah beberes. Gitu kan? Setuju. Iya, jadi agak takes time gitu. Nah, kita akan coba pakai susu. Ini susunya super dingin ya. Waduh. Satu aja Pak, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Yang ini beku. Atasnya beku beneran loh. Atasnya beku loh. Ini gara-gara kemarin belajar. Kalau susunya nggak terlalu dingin, karena saya bermasalah dengan mesin lama, latte-nya nggak jadi-jadi. Ada beberapa faktor. Jadi pertama jaknya mempengaruhi. Ya sebenarnya Sobat JPW nonton kontennya lebih dalam ya, jadi dibahas semua. Susu ada faktor, jak mempengaruhi. Jadi tingkat dingin susu juga ternyata saya belajar berpengaruh. Seperti Ya, itu. supaya dia masih ada waktu buat di steam ya dengan bagus ya. Saya kasih itu 180 Pak. Nah 180 tuh nanti buat kayaknya sih nuang gelas ini cukup segitu. Nah kemarin masih ingat harus diapain? Ya, itu suaranya akan jelek dulu, bukan mesinnya jelek, karena memang airnya kosong, baru dinyalain, tandanya mesinnya baru. Kalau udah langsung keluar uapnya, berarti udah pernah dipakai. Yeah. Nah ini QC-nya juga bagus, berarti ini QC-nya masih QC pabrikan, jadi China yang QC, bukan saya nih. Cukup Pak, uapnya udah stabil, ini disingkirin dulu ke sana, ini dipegang, seenaknya Bapak. Oke. Tarik yang kencang, ke arahnya nggak tegak. Jadi tarik begini, mau ngelihat ke sana atau ke sini? Ya, saya ke kiri. Oke, ke situ. Berarti ini tarik yang kencang. Posisi ini harus kencang ke arah Bapak. Dan ini agak kebanyakan susunya, bentar. Nah, segini. Segini ya. Coba buka, Pak. Saya pegangin dulu. Gede lagi udah ya? Nah, cakep. Ini Full. kurang turun dikit, full. Ya. Nah. Nggak apa, Pak. Stretching dulu, turun dulu. Nah. Dapat suara desisan, seret, gitu kayak suara serup, sampai dia putarannya kenceng. Nah, silent lama-lama suaranya nggak kedengeran. Nah, cukup, belum. Dikit lagi, 3, 2, matiin. Nah, deketin lapnya. Kalau deketin lapnya udah jago deh kemarin tuh. Sip. Nah, flash di sini. Dengan tangan Bapak jangan di bawah ya, di atas. Nah, masih ada sisa, nggak apa-apa. Oke. Sip, lepas. Panas, awas. Udah. Ini dilap, karena ininya masih kering nih, Pak nih. Jadi ininya harus dibasahin dulu dikit. Oh, ya.
Ini lapnya kering banget. Baru banget. Gitu. Emang diproperin, diniatin. Nah, cukup. Kalau udah basah udah flash lagi. Dah. Dan ini nggak boleh terlalu lama didiemin susunya, nanti ngambek. Nah, ambil cangkirnya ini diberesin dulu nih Pak, dikit. Kesini nggak apa-apa, kesini. Coba ya. Nah, ini masih ada bubble-nya. Nah, bubble-nya dikit hilang. Ini udah kinclong banget. Silky banget ini. Iya. Putihnya beda. Tapi ini agak ketebelan sedikit. Kalau ketebelan sedikit gini, sebenarnya tipsnya ada 2. Pertama, Tuang. ya dituang pelan-pelan atau bisa diambil pakai tisu, pakai sendok. Ini pelan-pelan, atasnya jangan terlalu banyak keluar. Ya nanti kita sisain. Nah, ambil cangkirnya Pak. Cangkirnya diputar juga dulu. Nih lihat tuh. Jadi bagus. Nah, ngadep ke saya. Enaknya Bapak megangnya gimana kemarin? Gini ya. 90 derajat. Ya, ke sini betul. Oke. Ya gini Pak, dikit Pak. Mulai. Cukup, tuang langsung yang banyak. Lagi. 3 lagi, 1, 2, closing. Lihat deh, kalau memang nggak ada bakat, nggak mungkin senyantai ini nuangnya. Sip. Jadi. Gitu. Oke. Simple kan? Simple. Iya, nggak susah. Jadi Cuma memang yang bikin susah diri sendiri dengan beli mesin yang murah. Kagak, ini tangannya Mas Tito. Coba, satu lagi Bapak sendirian. Saya cuma teriak-teriak ya. Kayak kemarin, saya cuma Gagal, teriak-teriak. ntar auto gagal. Yakin aja Pak, yakin Pak. Kita steam pakai ini Pak. Ini taruh sini dulu. Coba nggak harus apa ya? Nggak harus ditimbang, feeling aja di bawah si garis itu kayak kemarin. Tadi Greenfield yang dibuka kan ya? Ya betul. Ini buat ibu doyan banget tuh. Beliau suka yang creamy kan? Segini aja ya? Kalau kebanyakan kurang? Kurang banyak. Kurang ya? Sebentar lagi, op, dah. Oh, sebatas itu juga tetap ya? Saya cuma teriak-teriak. Saya tim hore. Oke. Oke, flash. Cukup. Awas panas, tarik. Jangan diri tapi miring. Nah, cakep. Miringin posisinya sesuai yang Bapak mau. Sampai cari dengar desisan. Oke. Kurang miring, sorry. Nah, segini Pak miringnya. Nah, cakep. Kalau tadi kayak tadi masih encer. Oh. Nah, ini cukup nih. Ini dapat ya segini? Dapat. Nah, dapat itu. Turun lagi nggak? Nggak usah. Nggak usah. Udah hilang suaranya kan? Udah bagus. Udah begitu. Cakep loh. Saya nggak pegangin loh. Udah hangat. Udah mulai panas nih. Ya, 3, 2, 1 matiin. Jangan sampai masih ada. Sip. Oke, lap. Oke. Awas panas. Oke, matiin dulu. Sip, hilang suara baru lap. Nah, udah nggak apa-apa nanti dibersihin ya. Kesini, flash lagi. Nah, ini diberesin. Lihat deh, belum diberesinnya udah begitu Sobat JPW. Silky banget. Iya, coba diputer. Nah. Muter di sini enak nih. Nih, Oh, megang di situ ya. Ya. Tangannya masih tangan abang-abang. Mas, Iya. Nah, jadi belum kelihatan pro-nya beda Iya. gitu loh. Oke. Coba pegang cangkirnya buat nuang. Saya cuma teriak-teriak ya. Enak ya teriak-teriakin. Gini ya. Oke, kurang miring sebelah sininya. Ini Sip, mulai. Miring lagi, kurang miring segini. Oke, mulai. Langsung. Sip. Terus. Up. Tuang yang banyak. Dorong. Oke, 2. Lagi mundur. Nah, oke. Closing satu lagi terakhir. Enggak, taruh ke atas. Jadi gini. Maaf Pak nih. Gini, angkat, baru garis. Oh, gitu. Oke. Ditempelin sama dia 1, 2, 3 di situ-situ aja. Tapi ya, Tapi ada jadi. putihnya. Saya udah happy karena apa? Ya. Memang nggak kayak gini, tapi saya udah dapat feel-nya, Ya. step-nya. Dan steam ini Sobat JP lihat deh. Ini malah yang nggak saya pegangin. Malah nggak foamy. Yang saya pegangin mungkin karena memang baru juga, lihat deh. Foamian yang saya pegangin sampai perlu dibuang tadi ke sini kan. Gitu. Jadi sebenarnya fill in-nya udah ada, tinggal dilancarin. Ya, latihan dan minum Milo tiap hari, Pak. Oke. Cobain, mungkin Ibu mau nyobain? Udah malam. Nggak apa-apa. Udah malam.
Saya mau nyoba yang ini juga. Boleh. Nah. Dan udah pasti rasanya enak. Oke. Udah pasti rasanya Maaf ya, kita nikmatin ya. Ini bakal begadang nih teman-teman. Sobat JPW. Aman. Nah, pada saat Sobat JPW udah selesai, customer udah dapat nih minumannya nih, misalkan di sini ya. Baru Bapak perlu beresin itu. Ya, beresinnya ingat ambil lap yang itu. Ini ya. Taruh bawahnya di ini ya, betul. Jangan netes. Betul. Pegang. Nah, baru pegang lagi bawahnya biar ke knock box-nya nggak banyak belecetan. Ketok sekali jedar. Oke. Bagus nggak? Bagus. Hasilnya Bagus. Pupnya jadi utuh ya? bulat begitu ya, nggak tercerai-berai begitu bahasanya saya ya. Cerai-berai. Oke. Iya, Oreo lah. Oreo. Paknya atau Jadi ini apa sih? kuas disiapin memang untuk bersihin begini aja. Jadi kalau next customer atau yang mau lagi langsung. Ya. Udah nggak perlu cuci-cuci lagi rupanya. Betul. Gitu. Di sebelah sini masih ada dikit, Pak. Oh iya. Ya, betul. Nah, silakan coba Bapak bikin lagi. Mau bikin hot atau es? Ice. Es boleh. Nah, bikin es berarti harus nyiapin es sama creamernya. Ada. Nah, saya bawain sampel creamer sih sebenarnya. Bapak juga beli ya. Nah, kita juga ini sengaja diniat-niatin ya Sobat JPW. Bawa cupnya. Enaknya sama JPW begini. Bawa nggak cupnya. ada, disiapin. Bawa cupnya. Jadi saya bilang, Pak, ada cup es nggak di sana? Gelas biasa ada, Mas. Cuma kalau gelas biasa kan nggak tahu takaran dan macam-macam. Ya mending pakai inilah. Nah, ini kita bawa ada takarannya. Ada JPW Express ya. Yeah. Nah, JPW Cafe Express. Nah, biasanya saya siapin espressonya tuh belakangan, Pak. Kalau ada orang order panas, boleh disimpan duluan. Ya? Ini di sini boleh, ya. Atau di sini. Kalau ada orang yang order panas, boleh disimpan espressonya. Tapi kalau ada orang yang ordernya memang dingin aja, dia maunya fresh, kita belum ada espresso simpanan. Espressonya belakangan, kita siapin si creamernya dulu dikasih air. Nah, ini creamer Bapak, nggak usah nyebut merek. Enggak lah, janganlah, bedak Iya, aja. Bedak ya. Bedak putih loh. Kalau creamer ini saya biasanya pakai sekitar 20, Pak. Oh. Jadi harga memang lebih ekonomis, tapi makanya harus banyak. Gitu. Sama aja hitungannya kalau dihitung sama harga dia, jadi sekitar HPP-nya Rp1.300, 20 gram ini. Iya. Nah, ini pakai satu lagi. Berarti gelasnya bener. Nah, ini creamer dari. Nah, ini creamernya agak-agak vanilla gitu ya rasanya, aromanya ya. Warnanya juga agak coklat kuning gitu ya. Kita pakai 10 gram aja kalau yang ini. Ya, 10 gram dia modalnya atau HPP bisa pas gitu. Pas. Jago ini apa? Sendoknya. Sendok kopi. Oh iya sih. Takaran. Ya pantesan jago. Jadi dia memang 10 gram aja itu HPP-nya 1.500, jadi beda Rp200 tapi hasilnya so-so lah. Ini saya minjem ini buat ngambil air. Nah, Pak, ini air panasnya sebetulnya boleh dipakai tapi jangan terlalu sering. Supaya dia nggak manasin lagi. Jadi kalau cuma mau ngambil buat ngaduk si creamer ini 10-20 gram, boleh lah. Nah, ambil yang ini. Ini air panas ya, yang ini. Yang kiri ya? Ya, yang kiri. Oke, cukup. Kalau kebanyakan, kemarin udah dites, dia jadi merah kan. Nah, kalau yang creamer ini pakainya 20 mili. Oh. Ya, sehingga hasilnya jadi 30 ya. Ya. Tadi udah saya nolin. Ya, 21 lebih dikit nanti kita aduk. Kalau yang ini hasilnya 30 berarti nambahnya 10. Airnya malah sedikit nih. Airnya malah sedikit. Jadi lebih boros creamer ya. Iya. Itu ada sendok kecil buat ngaduk. Ada. Kayaknya ada di sini deh. Tadi saya udah lihat. Udah. Anggapnya rumah sendiri ya, Pak. Yoi. Nah, teman-teman sambil ngambil sendok saya kasih tahu ya. Bedanya tadi, ini mancungnya beda. Kecil. Ya, kelihatan tuh. Moncongnya beda banget. Ada lagi nggak? Sobat JPW. Ini dia. Jadi ini juga faktor pendukung untuk latte art. Nah, ini yang saya belajar. Karena dari kemarin hampir berapa bulan dari Desember loh. Sampai kemarin saya nggak bisa-bisa. Kataunya gara-gara ini juga. Baguslah ketemu ini. Nah, kini kita aduk aja, Pak. Kita aduk. Itu minta tolong Pak aduk, Pak. Tanpa dikasih tahu yang mana punya JPW udah kecium. Aromanya memang lebih wangi langsung. Udah kecium.
Nah ini setelah rata, ya sebenarnya rata ataupun enggak kan sebenarnya itu SOP masing-masing kafe. Tapi biasanya kalau customer yang nggak suka ada gerentalan harus rata banget. Dan kita juga biasanya suka prepare, Pak. Oh. Jadi ini supaya mempersingkat waktu, memang mau diminum misalkan hari itu gitu ya, Iya. di prepare aja. Oke. Misalkan jualan mau 100 cup, ya siapin buat 100 cup. Disiapin begininya ya. Betul, disiapin si creamernya. Ini udah rata nih. Nih, ini 1:2, dua airnya aja kentalnya segini nih. Itu. Kental mana ya sobat JPW? Masih kental mana? Ayo. Padahal airnya 2 ini. Iya. Itu airnya 1. Iya. Gitu. Jadi ya posisi menentukan prestasi. Jadi kualitasnya dia memang beda. Udah hancur semua, Pak? Kayaknya. Kayaknya sih udah ya. Boleh Pak terusin sendok ya Pak. Nah, es batu. Ada es batu Kak. Diambil dulu sebentar. Nah nanti es batunya ditaruh sini terus kita kasih gula aren. Nah terus abis itu kita kasih susu. Susunya sebetulnya butuh French press. Bapak punya French press nggak? Yang buat ngocok kemarin. Nggak ada. Berarti ya udah pakai ini aja nggak apa-apa. Tanpa French press baru siapin si espresso. Sambil nungguin es batu boleh nyiapin espresso Pak, silakan. Oke. Nah, sip. Oh iya sorry. Sambil kita setting dia, kita buka. Kan udah proper nih. Grind size-nya. Coba pencet, di-nolin dulu dia, betul. Ingat juga ya, mantap. Nah, udah 0. Langsung pencet yang nomor 2. Apakah dia udah sesuai, udah dapat 18 gram atau belum? Nah, gerak-gerak ini aja masih apal. Udah kayak saya yang bikin ya. Oke, 16,5 berarti kurang dikit. Ini kalau segini berarti tinggal ditambahin begini aja. Pencet lagi timbang. Pas, mantap. Berarti dia harus ditambahin, Pak. Caranya, nah sebelum ke situ ini ditekan yang lama, tahan yang lama. Sekarang Jadi, nih. tapi nggak usah pakai ini, pencet langsung ditahan. Tek gitu ya. Langsung. Oke, kedip-kedip. Ya. Tambahin, Pak. Ya mungkin 8,9 gitu. Tadi kan bentar doang kan yang kedua namanya udah lock lagi yang ini. Cukup. Nanti kita coba Sekali yang aja tekan gitu sekali ya? aja. Dah. Ya. Berarti dia akan lebih lama nambah detiknya. Ini udah 18, boleh di-tamping lagi. Udah di luar kepala tampingnya. Mantap. Nah. Iya. Selalu deg-degan gak sih kalau lagi balik gitu? Flash dulu. Nah, cukup. Dah. Dan sekarang karena Bapak memang pengen bikinnya ice, saya akan ajarin lebih panjang espressonya supaya esnya lebih berasa kopi. Namanya long extract. Dilepas karetnya dulu. Nah, ininya karena nggak muat nanti. Oke, nggak apa-apa itu karena espressonya sama kalibrasian yang tadi. Dinolin, geser dikit ke dalam biar dia nggak miring. Nah, oke, kita kejar 60. Jadi kalau tadi 40 kita kejar sekarang 60 buat es. Kalau saya gitu. Cukup. Bentar. Ini masih 0,5. Ya, udah. Buka. Ya, buka ya. Ekstraksinya enak banget loh. Kita lihat netes di berapa sekarang? Di 5 ke 6. Masih sama, masih stabil. Kental banget ya. Warnanya sih keren banget. Iya bener. Nah, kita lihat detiknya. Handphone siapa sih itu? Tahu tuh. Di 60 Pak. Itu 30 barusan udah belum? Itu 30 berapa? Ini 50 ya, sekarang. Ya nggak apa-apa. Di 60 matiin. Oke, 32. Oke. Nah, di 28 masih oke dan tampingnya Bapak lihat tuh. Oh iya. Stabil ya? Iya, udah kayak barista proper nih. Diangkat ke atas nih kita lihat. Tuh. Nggak ada channeling. Nggak ada channeling. Udah ngerti channeling loh. Adanya channel YouTube ya Pak. Ngeri. Ini baru ketemu kemarin langsung belajar banyak loh beliau loh. Udah langsung ngintip channel siapa aja gitu. Tapi memang keren tuh. Nggak bohong ya. Nggak usah pakai steam, tapi memang itu adalah itu adalah treat dari kita buat si mesin karena steamnya kita nggak pakai, kita buang panasnya supaya steamernya tetap awet. Gitu. Jadi iseng aja buka. Nah, kita lanjut ke situ, Pak. Es batunya udah siap kayaknya. Udah. Mas sendok. Sendok es batu ya. Atau jepitan atau apa bebas. Ini capit. Ini bersih gak? Nah. Sip.
Ini kita masukin ke sini. Kasih sekitar 80 atau 100 terserah Bapak. Es batunya ya? Iya. Ini tiap hari udah nggak usah ngopi di luar nih. Bikin 70. sendiri aja udah. 81 oke lah ya. Oke, 81 oke. Ya. Satu lagi. 81 kalau beli 2 berarti 160 ya, Pak? Ya. Fokus, bapaknya fokus, nggak bisa ngelucu. Kelihatan, kerasa. Nggak mungkin nggak Wah. kerasa. Ini 90 nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wah, 100 jadinya. Ya, digeser yang itu juga boleh tambahin jadi 100. Kan Oh. sama, creamer sama itunya sama. Nggak usah dinolin, berapa? 80 kalau ini. Ya, tambahin jadi 100. Jadi Kasih yang 100. kecil. Ya, sama. Oke, sip. Nice. Keren. Ya emang, jangan-jangan es batunya udah dihitung juga sama Bapak. Belum lah. Kotak-kotaknya udah sama nih. Oke. Nah, lalu kita kasih susunya, Pak. Cuma karena susunya nggak ada French press, nggak ada kentang goreng goreng. buat nipu-nipu foam supaya Ya, aduh, nipu gitu. bahasa saya tuh. Iya, itulah gitu. Jadi kalau kita pakai cup besar, artinya kan customer atau memang sobat JPW yang ngelihat di sini kan kelihatan kalau susunya segini tuh kurang enak. Gitu, makanya kita kocok, Pak. Oh, caranya gitu. Iya, tapi apakah ntar susunya basi atau apa? Kalau masuk kulkas lagi mah enggak. Oh. Nah, Selama sampai masuk suaranya. kulkas nggak apa-apa ya? Yang penting jangan di luar lebih dari 4 jam aja. Suara udah hilang. Oh, sama kayak itu dong. Sama kayak French press mirip-mirip. Nah, ini boleh dituangin 160 biasanya atau 150 sesuai selera sih. Nah. Berapa tuh? 120, 130. 160. Oh, kebanyakan dikit deh. Nggak apa-apa, 167 ya. Nah, ini juga. Sorry. Tuangnya yakinnya langsung bruk gitu. Nah. Banyakan saya. 186 ya, nggak apa-apa. Berarti samain. Biar jadi 186. Kan ini sama isinya. Ya udah. Ya, segitu Aman. ya. Hah. Oke. Supaya head to head. Nah, terus kita isiin sih espressonya satu-satu. Espressonya. Udah langsung tuang aja. Tuang dua-dua. Oh iya. Untung diingetin sama Eris. Gula arennya kalau yang suka less ice kayak Bapak, 10 atau 15. Regulernya 20. Terserah mau dimasukin berapa. Saya 10 aja ya. 15 ya. 15 kalau kemarin. Betul. Nggak apa-apa Oh, itu dipencet. baru-baru. Iya. 1 koma rupanya tadi. Panik dah. Nah. Dah. Nah, 15,5. Oke. Ini saya aduk deh. Jangan diaduk dulu, kopinya dulu ya. Kopinya dulu sobat JPW. Op. Nah, sama, Ya udah, sama beda lah. 0,3. Baru tinggal dikasih kopinya. Kopinya tuang aja, tapi tuangnya sambil diputer gini, Pak. Maaf, Pak, Bapak tuang situ. Nih. Nah, mulai ya. yuk. 1, 2, 3. Taruh sini, Pak. Ya, biar nggak netes di atas. Lihat hasilnya sobat JPW. Ini bisa dibikin di rumah dengan mudah. Rasanya ya dicoba, silakan diaduk. Aduk aja dua-duanya. Lebih enak lagi pakai sedotan, Pak. Ada sedotan. Nah, kalau ada sedotan karena sensasi minum pakai sedotan tuh menambah tebel dia. Ini saya udah tahu nih mana yang bukan creamer saya. Gelembungnya juga beda. Oh, sama gelembung sih. Enggak ada suaranya. Sedotan. Ya, boleh sedotan. Ngaduknya gini, Pak. Ke bawah-bawah gini. Oh. Kayak ke pinggiran terus diputer gelasnya. Oke, tadi lowbat ya, kita lanjut. Nah, ini udah dikasih sedotan. Bapak boleh cobain terus pasti akan ngerasa bedanya apa. Dua-duanya nih, saya yang coba nih. Bapak yang coba. Bapak langsung auto pasti bilang ini yang punya Bapak, ini yang punya kita. Ini yang satu nih, saya coba. Nggak usah pakai minum air putih dulu juga udah kerasa kok. Ini. Apa itu? Ini yang Punya JPW. JPW. Kenapa? Lebih bulat, Lebih bulat terus lebih dapet ya. lebih dapat. Ada. Balance lah. Ya. Jadi gara-gara vanilla apa namanya? Nah, rasa creamer. vanilanya. Ada.
espressonya juga ada. Kerasa. Lebih kerasa. Kalau ini ya gurih aja. Ya, ini lebih light lah. Kita bilang versinya. Kalau ini lebih Padahal semua sama. Gitu. Jadi ya memang harga menentukan kualitas Pak, lagi-lagi Pak. Tapi memang bukan berarti kita harus pakai creamer yang ini biar jadi enak, bukan. Ini mah selera. Kalau saya R&D dengan yang ini udah pernah, dengan yang ini udah pernah. Jadi saya ngerasa yang ini biasa aja, yang ini lebih bulat kayak Bapak persis. Oke. Gitu. Tapi overall sih sebenarnya selera lagi-lagi. Pasar ada yang suka yang ini, ada yang suka yang itu. Apalagi kalau jualnya di mall. Ya pasti orang mall kan yang sukanya manis, creamy, tebel, kopinya tetap berasa gitu. Ya pasti yang lebih tinggi harganya lebih enak menurut saya itu loh. Setuju. Gitu. Nah, sampai di sini nih yang Bapak udah lakukan harus ngelakuin apa sekarang? Bersihin. Ya, bersihin dulu coba. Habis bersihin. Ini saya harus buang, sorry karena tadi udah bunyi tek tek tek. Nah, kedengeran ya? Kedengeran. Dan notisnya itu memang bayangin Sobat JPW, dari awal saya ketemu Bapak ini, Pak Chandra nih, apa hal yang pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya ini kalau gini gimana Mas? Kalau gitu gimana? Kayak bukan orang baru mau belajar, tapi kayak dia tuh udah punya knowledge sebelumnya, cuma pengen ngeyakinin diri gitu. Dia udah tahu apa yang harus dilakukan, harus ngapain, udah tahu. Tapi kayak bener gak sih Mas? Bener gak sih gitu. Ya itu kayak tadi saya juga dengerin, saya liatin dia harus ngapain. Gitu. Udah ya kayaknya sih tinggal belajar lari doang, Pak. Kayaknya tinggal latte artnya aja masih gitu aja. Itu bisa. Udah dibersihin, habis itu kita kasih tahu cleaningnya. Semuanya udah oke sih. Cleaning sih tinggal buka bagian bawah, dielapin. Udah. Itu kayak on frame beliau sendiri aja udah aman kok. Mas Itonya mana? kayak di JPW Cafe ya gambarnya, Riz. Belakangnya ya kayu-kayu. Tuh, udah lancar banget. Ini si ibu nggak mau nyobain, yakin? Mau, pasti mau. Monggo aja, suruh cobain dua-duanya. Nggak mau masuk peran. Oh iya, boleh. Beda, ibu-ibu beda, jadi harap maklum. Iya. Ibu-ibu lagi nggak pakai ini dia, nggak pakai kostum superhero. Kalau ketahuan aslinya ntar diomelin. Coba kasih ke ibu Pak sambil saya prepare buat beresin. Ya, oke. Nah, jadi gini Sobat JPW, Pak Chandra juga udah lihat sih kemarin cara beresinnya. Jadi setiap kali kita mau udahan atau kita mau tutup, kita cuman butuh cleaning semua, termasuk cleaning ini. Dan cleaningnya sebenarnya kalau ada wastafel, karena wastafel dekat di situ, kita cleaning di wastafel ini nanti. Nah, kalau ini yang perlu di cleaning cuma bagian sini, bawah sini nih, dengan memegang lap yang tadi bekas bekas group head atau bekas portafilter. Nah, ini kita buka di sini. Ini ada lampu nih tuh. Iya. Tuh. Oke. Tuh. Nah, kemarin gue curhat, Riz. Pegelnya nih jongkoknya dibawain bangku sama dia loh. Gila, emang proper banget loh. Tapi emang pegel Sobat JP beneran. Masalahnya bukan panasnya. Pegelnya. Nah, ini masih baru nih. Iya, betul. Iya, apa ya? Ya nongkrong tuh emang salah satu musuh saya lah. Ya. Ini aslinya harusnya pakai kunci 14, cuman karena saya udah biasa debus ya. Mau pakai kunci 14? Enggak, tangan saya udah ada kuncinya, Pak. Oke. Beda memang. Lihat nih. Ini dan memang keras banget. Kelihatan kan tadi effortnya. Tuh. Tara. Panas. Nah, ini kita minggirin. Kita kasih ntar kita cuci di wastafel aja yang ini. Iya. Ini lihat nih. Ya 2 kali brew doang mah nggak kotor. Ini mah di lap juga hilang sebenarnya. Cuma kalau kita mau bersihin di sini nanti misalkan udah agak hitam nih, begini nih. Ini kita pegangin, kita nyalain steamnya. Nah. Dan ini nggak lama loh. Kalau ada barista yang ngeluh, amas gua mah buka shower screen-nya sebulan sekali lah. Lama kalau mau closing begitu. Coba dilihat dari sekarang sampai ntar saya selesai berapa menit. Nggak nyampe 5 menit. Padahal sambil ngoceh nih. Nah, kan keren. Ini dilap. Dilap tapi nggak pakai
was ya. Kalau was lap berarti ntar dia nyanyi. Ya. Can't believe in I. Gitu dia ntar. Ternyata was lap. Ya, nyucinya sederhana banget, punya alat ini gampang. Iya, tuh. Low maintenance. Ya. Alat ini low maintenance banget. Ya, betul. Dan ini kalau dilakukan tiap hari, shower screen-nya dibersihin tiap hari, group head-nya aman-aman aja gitu ya, terus nggak akan rusak mesinnya. Nah, ini bagian bawah ya coklat-coklat biasa. Habis brewing, nanti di sini juga bisa dilihat. Lap aja biasa. Cuman kalau memang nggak biasa panas ya agak tebelin aja lapnya. Jangan ngikutin saya. Saya biasa panas soalnya. Kan tangannya kunci 14, jadi kan beda. Mendidih pun dihajar, nggak Gitu. apa-apa. Tuh, dikit doang. Tangannya kunci 14 lagi gini dong saya. Tukang capit itu. Iya. Mr. Crab ya. Oke, ini tinggal di lap begini aja, simple. Ini dipasang lagi nih, tapi jangan ketukar sobat JPW. Bagian kecil. atas ya, yang lubangnya besar. Yang kecil bagian bawah. Gitu. Jadi jangan ketukar. Terus ini lubangnya harus nembus semua nih. Ada 6 lubang, saling tembus lubangnya. Gitu. Kita pasang ya. Udah, gitu doang. Kata Pak Chandra baru 2 kali ngebrew, iya gitu doang. Tapi Bapak kan sehari 2-3 kali doang kan? Iya. Aman banget lah udah begini. Ini ya kalau males, ya kenapa males? Pasti Pak Chandra kerjanya banyak dong, nggak cuma bersihin mesin. Kayaknya mbaknya juga disuruh lihat begini, sekali gitu, suruh beresin, aman ya Pak? Iya dong, tuh, showeringnya udah bagus lagi. Tandanya seperti itu ya. Ya, steam udah beres. Nah, cuma ini kenapa? Karena mungkin Bapak belum terlalu terbiasa, masih kayak enakan duduk ya. Jongkoknya nyaman amat ya. Kita diri ya, sobat JPW ya. Nah, ini lapnya pertama memang kurang basah dan ngegosrek apa sih? Mengadu ininya kurang kencang aja gitu. Sebenarnya cukup diginiin, tapi ini lapnya dalam keadaan benar-benar basah. Nah, jadi si yang tadi basahannya, ini kan kelihatan tuh bekas putih. Kerak-keraknya Ya, cukup diginiin aja hilang. Tuh, sulap. Harus ada taranya ya, tara gitu. Nah, terus ditekuk ke bawah begini supaya di bagian bawahnya hilang. Nah, kalau sobat JPW males jongkok lagi ya, buka aja. Saya nggak mau jongkok, si kakaknya jongkok. Gitu. Jadi sobat JPW buka aja dan saya ngetes jempol saya juga karena ini panas. Trasmi. Iyalah bekas steam. Iya. Nah, bagian sininya wajib banget bersih. Kelihatan ya Riz ya? Kelihatan ya Kak ya? Kalau dia masih ada putih-putihnya harus benar-benar dielap sampai bersih. Kalau belum bersih juga misalkan kerak, ya udah dikorok pakai kuku, pakai pisau kadang-kadang, tapi ya harusnya setiap hari dibersihin begini nggak akan berkerak banget. Itu apalagi saya lihat yang punya rumah ini bersih banget. Kamar mandinya kayak mall. Iya, dilapin tiap jam apa tiap 15 menit kayaknya Pak ya? Enggak, kan ada tim JPW. Jadi ya beda polesannya. Oh, iya biar nyampenya bagus ya. Nah, udah cakep lagi. Tapi memang bener. Kayaknya sih kalau ini mesin di sini akan selalu begini bentuknya nih, nggak akan lebih kotor lagi atau apa setelah pakai pasti dibersihin gitu. Nah, terus yang terakhir kita buang ini karena ini tray pembuangannya belum bisa konfigurasikan ke galon atau ke bawah ke ember, ini kita perlu angkat. Sediain ember di bawah boleh, terus buang, atau mau ke wastafel juga boleh. Jadi kalau ke wastafel biasanya ini saya akan bawa ini sama teman-temannya nih. Sekalian. Gini. Jadi dibawa ke wastafel dulu, bentar saya cuci. Oke. Nggak apa, saya aja Pak. Nanti dibantu sama ini aja, Nah, udah. sambil cerita di situ Pak, ini nyucinya gini doang nih Mbak nih. Udah bisa kalau kayak gitu. Iya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya, sobat JPW. Proses teknik, cara menggunakan alat, sampai pencuciannya juga. Tapi saya satisfied, puas karena apa yang saya inginkan itu tercapai, yaitu latte. Jadi PR-nya, challenging-nya sekarang adalah latte art dan cappuccino. Karena di alat yang sebelumnya itu saya gatot banget. Dan udah dari Desember loh, sekali lagi saya ulang nih, sampai bulan ini selalu gagal, nggak pernah jadi. Mau bikin cappuccino nggak bisa, mau bikin latte tetap tidak bisa. Nah, karena
Terus gagalnya di mana? Di alat. Jadi alatnya tidak mumpuni. Saya bertemu dengan salah satu barista yang cukup memang sudah daily ya. Dia bilang, ini jangan-jangan Kak, alatnya nggak kuat. Bahkan champion pun belum tentu. Bisa tapi susah sekali. Dan ternyata tadi Sobat JPW, teman-teman semua bisa ngelihat, saya yang amatir begitu aja sekali jadi loh. Walaupun di guiding sedikit ya, tapi kan kalau setiap hari saya yakin kita mampu. Seperti itu. Jadi alat ini salah satu ya kenapa saya srek mau punya alat ini. Itu dia. Steamnya bagus. Yang abal-abal maksudnya yang newbie banget langsung jadi seperti itu. Espressonya nggak usah ditanya. By the way, beli mesin ini kopinya dikasih 3 kilo loh. Dapat 3 kilo. Ya nanti tanya langsung ya sama Mas Tito ya syarat kondisinya seperti apa. Dan itu nama kopinya Special Blend. Special Blendnya rasanya, waduh nggak usah ditanya deh. Ya yang di mall-mall pun putus sebenarnya begitu. Serius ya. Jadi kapan-kapan boleh juga datang ya. Nah, ke showroom ya. Bisa datang ke showroom, ngobrol-ngobrol aja, nggak usah langsung beli kok. Kita ngobrol-ngobrol sejam 2 jam langsung pengen beli ya Pak. Racun memang nih, bahaya sebenarnya. Ini cuma dibersihin gini aja, saya kesini lagi. Yo. Dan memang apa ya nggak terlalu sulit kalau memang kita betul-betul dibuat rutin ya ngebersihin ini. Dan ini ya udah gitu aja, nggak terlalu harus perlu, biasanya kan ada barista yang nanya, perlu chemical khusus nggak? Iya, perlu chemical khusus kalau lu nggak bersihin selama 2 tahun gitu. Ya 2 tahun kelamaan sih. 2 minggu aja atau 2 bulan gitu nggak dibersihin, pasti perlu chemical khusus. Kalau enggak, lihat, bahkan sela-sela sini aja hilang dengan sendirinya. Nggak ada bekas kopi. Yang penting bersihin tiap hari. Oh itu kan Bang baru 2 kali bikinnya. Iya, baru 2 kali bikinnya betul. Tapi kalau tiap hari dibeginiin, pasti akan kinclong. Dan kinclong terus kayak gini. Dan Sobat JPW pasti, happy lah ngelihat kayak gini terus. Saya tiap hari hasilnya begini. Nah, ini portafilter yang lama ya. Dari belinya dari kapan? Bulan Desember. Nah, jadi kalau dibersihkan setiap hari ya kira-kira seperti ini. Bersih terus Pak, bersih pasti. terus. Jadi asal rajin ya. Ini kan bersihin nggak sampai 5 menit. Iya betul. Dan udah selesai dari tadi. Low maintenance. Kadang saya nggak pakai sabun loh. Siram air bersih aja udah gitu ya. Walaupun sabun pasti kan mengangkat kerak. Nah ini jadi contoh ya. Ya udah bersih banget itu. Nah tinggal dilap. Terus udah dilap, taruh lagi. Habis taruh lagi masih inget nggak kemarin harus diapain? Sebelum dimatiin. Steamnya dibuang. Ya betul. Terus sampai ini baru matikan. Ya betul. Udah inget semuanya. Kemarin soalnya pas nanya di sana kebetulan ada 2 orang, jadi saya jelasin sekaligus 2 dan alhamdulillah dua-duanya beli. Dan memang ya kayaknya nggak ada alasan buat nggak beli sih kalau memang lagi nyari ya. Iya nggak ada beneran. Kalau saya jadi customer juga ngapain gua nggak beli gitu. Silakan dimatiin. Oke. Oke, flash sampai tekanannya stabil. Saya biasanya kalau di konten gimmicknya hitung dalam hati. 10 bisa 10 detik gitu loh. 1 detik. Kayak lagu ungu. Hitung dalam hati. Udah 3, 2, 1 matiin. Udah tinggal lap-lap yang masih ada di atas dan tak terasa sudah 1 jam. 1 jam 2 menit dari mulai mesin ini panas di awal. Tapi memang kopi tuh kayak gitu loh. Kalau kita ngobrolin kopi ini mungkin sampai besok pagi nggak akan ada kelarnya ya Pak ya. Gitu. Nah, notice dari saya nih buat Bapak, kan Bapak dari tadi udah promoin kita terus, ganti kita promoin. Subscribe juga channelnya Pak Chandra. Terima kasih. Ya, Chandra Nathanael, CHANDRA, Nathanael biasa NATAEL ya, Nathanael AEL gitu ya. NATANAEL. Itu tuh udah jelas banget tuh. Dan memang kalau suka ngelihat fotografi bagus channelnya gitu, dan after effect-nya oke. Ya saya sendiri juga bikin after effect itu pusing masih. Ya proper banget tempatnya. Nah, terus mesin ini, grinder ini dan semua yang ada di sini mudah-mudahan awet ya Pak buat Pak Chandra. Dan tadi goals-nya pengen belajar latte. Saya bersedia buat jadi juri. Siap. Ya, fotoin, videoin, kirim aja ke saya. Mas, saya bikin gini, ini kok gini, ini kok gitu. Nah, nanti si ibu kirim aja ke saya, Pak gini ini gimana, nanti saya akan kasih tahu kurang miring, yang miring jaknya ya Pak, jangan kepalanya gini.
bikin latte kepalanya nggak saya ikut miring. Jadi jaknya atau si gelasnya kurang miring itu akan saya kasih tahu guidance-nya. Ya. Semoga bisa lebih cepat belajar. Gitu. Terus dari Bapak ada notice tersendiri buat buat pertemuan kita yang singkat kan baru 2 hari ya. Kayak udah kenal lama loh beneran. Ya kalau saya first impression-nya memang Mas Tito tim JPW all out dari awal. Bahkan pada saat saya datang mereka ini tidak pandang bulu ya, siapapun yang masuk ke tempat mereka disambut dengan baik, dilayani dengan baik. Bahkan saya belum bicara pun mau minum kopi yang mana gitu langsung mau saya bikinin gitu ya. Jadi saya pikir nih basa-basi atau enggak flexing langsung. Pak, itu flexing. Flexing. Kopi gue banyak nih mau yang mana gitu. Ya. Tapi memang kita kayak gitu karena kita tahu pada saat orang datang ke kantor ya, pasti dia butuh sesuatu. Nah kebutuhannya kan nggak jauh-jauh kopi. Ya kayak orang datang ke Bapak kan butuh konten ya. Saya mau dibikinin ini dong Pak. Yeah. Nah Bapak pasti udah langsung nebak. Ini butuh A, butuh B, butuh C. Sama kurang lebih sih teman-teman juga kan kayak gitu sih. Gitu. Terus ada lagi? Sampai sekarang after sales sangat menarik. Jadi tidak bicara doang gitu ya. Kebanyakan gini kan saya juga penjual barang ya, saya juga penjual jasa. Kita banyak menemui, oh itu pasti ada, nanti kita bantu, garansi lah dan sebagainya. Tapi ini sudah saya lihat langsung. Jadi pada saat kemarin kita mampir, ada yang datang ya, benar. Ada yang datang, customer yang cukup berkendala dilayani dengan baik tanpa banyak AIUEO, beres. Dan sekarang free. pun ya, dan free. Iya, mereka nggak saya pinta bayaran karena memang masih garansi 1 tahun. Kemarin grindernya macet kalau saya. Dan ada 3 orang kemarin datang bersamaan. Kebetulan jam 1 udah datang grinder yang macet. Terus Bapak datang, mungkin agak macet dikit, lewat dikit ya. Terus ada satu lagi, ada Mas Erlan ya, orang Papua. Dia buka di Papua. Jadi 3-tiganya ngerubungin saya lagi benerin grinder. Dan saya jelasin ini grinder pembelian tahun berapa, tanggal berapa, masih garansi, jadi saya nggak cas sama sekali. Dan itu pun akan berlaku buat Bapak tentang mesin ini setahun ke depan, dan buat Sobat JPW yang nanti akan melakukan pembelian di ini All New Milesto 2023 biar kayak Honda Pak. Nah nanti kalau 1 tahun ada masalah Pak, biar nggak pusing, bawa aja ke JPW. Oh Mas, nanti saya ngopi apa? Kalau Bapak butuh mesin pengganti, bawa mesin kita, display kita buat Bapak di rumah. Nah, yang ini kita beresin. Kalau Bapak bersedia nunggu, ya sekitar 1-2 jam sih harusnya sih beres. Kalau memang masalahnya normal-normal aja, nggak terlalu berat. Kalau masalahnya berat, misalkan harus berhari-hari, kita tetap kasih mesin yang tadi tuh. Jadi udah nggak pusing, aduh gue nggak ngopi nih, aduh nggak bisa fokus nih, nggak bisa konsen gitu kan. Kadang-kadang ada coffee addict yang sampai segitunya loh. Gitu. Ada lagi Pak? Oke, ya kalau dari saya sih sebenarnya cukup ya. Sangat puas. Terima kasih. Itu. Tinggal nanti saya paling paling suka video call kalau bermasalah di latte. Boleh. Dan itu memang tadi saya udah notice ya. Saya akan bantu sampai Bapak bisa. Nah, bisanya di sini dalam artian beliau udah tahu muscle memorinya harus bikin art tuh gini, miringnya segini, ini gini. Dan di situ poin di mana dia bisa sendiri tanpa harus ada yang ngasih tahu lagi. Udah biasa gitu, udah bisa bikin tulip, udah bisa bikin rosetta, udah bisa bikin heart. Ya, nanti mungkin kita akan ada lanjutan-lanjutan lagi kali ya. Amin. Seru kayaknya ya. Oke, saya rasa demikian ya Pak ya. Makasih banyak Pak Chandra, Ibu juga yang lagi selonjoran. Kopinya diteriakin rasanya gimana? Enak banget katanya ya kan. Nah, semoga konten ini bermanfaat buat Sobat JPW semua. Dan sampai ketemu lagi di konten JPW Indonesia selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe JPW Indonesia dan Pak Chandra Nathanael, gitu ya. Dan sampai ketemu lagi ya. Dadah Sobat JPW, makasih banyak Sobat JPW.